ada kejadian penemuan mayat, ada apa. Soalnya nggak sekali doang sih bang. Oh, udah sering. Dibilang sering, iya deh, sering bang. Soalnya waktu itu tuh pernah juga nemuin tapi tuh kaki doang bang. Kaki doang. Oh, korban mutilasi. Ya entah itu entah atau emang mayat udah kelamaan di air terus misah atau gimana gitu loh bang. Ketemu kaki doang itu bang, ditumpukan sampah di pinggir dermaga. Dan waktu itu gerimis agak deras gitu bang, nggak hujan deras tapi gerimis deras gitu sih. Ya udah saya biasa aja sambil setel musik sambil apa. Kok ini jalan sepi banget tumben gitu loh. Saya agak bengong juga waktu itu bang, nyetir sambil agak bengong kayak gitu. Kaget saya di pinggir jalan. Saya ngelihat, saya sih masih mikir positif ya bang, cuma bentuknya itu pocong bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Tentunya dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis pada tahun 2022 lalu. Tapi sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat penonton dan subscriber dimanapun berada yang sampai hari ini sudah mensupport channel YouTube Jejak Backpacker. Dan saya doakan semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik yang ingin menceritakan langsung di studio Jejak Backpacker, silahkan menghubungi admin yang saya cantumkan di bawah ini. Assalamualaikum Bang Agung. Bang Ale. Apa kabar Bang Agung? Alhamdulillah baik. Ya, Bang Agung dari mana nih Bang? Saya kebetulan asli sih Jawa ya bang. Oh, Cuma Jawa. di sini domisilinya di Cakung, Oh, Jakarta Timur. kayak orang Sumatera Bang. Iya, saya pikir orang Sumatera loh tadi. Iya banyak yang ngomong gitu juga. Iya, dari bahasanya nggak kelihatan Jawanya ya. Jawa bang. Saya pikirnya Sumatera. Oke, Bang Agung terima kasih ya untuk kehadirannya di studio Jejak Backpacker. Iya, sama-sama. Jadi Bang Agung ini katanya mau menceritakan pengalaman mistis ya. Iya. Saat mengantarkan apa sih? Nggak mengantarkan sih bang, itu perjalanan jadi ya? perjalanan Waktu perjalanan ke Jawa. pulang kampung ke Banjarnegara. Itu Banjarnegara, Jawa Tengah bang. nggak diganggu. Iya, jadi sepanjang perjalanan itu saya kayak diantar sama sosok bang. Oh. Kebetulan saya waktu itu habis nolongin orang, cuma udah jadi mayat waktu itu bang. Widih, ngeri. Oke, dikip aja dulu ceritanya Bang. Nanti kita lanjut lagi ya. Siap. Tapi sebelum Agung menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Menurut penerawangan saya, ke depan tim Jejak Backpacker akan menderita sakit. Pilek, batuk, demam, semua karena ada kiriman orang terdekat. Masa? Iya, Masa? iya, Iya? masa? Makanya kita harus tetap sehat di cuaca yang sedang ekstrim seperti sekarang ini. Imun tubuh juga harus tetap dijaga Mbah. Setiap hari saya selalu minum Jelly, mengandung kolagen dan vitamin C yang membantu jaga imun tubuh juga kesehatan kulit. Badan bebas sakit, kulit juga jadi sehat. Minum ini Mbah, Jelly, minuman kolagen tanpa seduh, Jelly aja.
Jele bisa juga kamu dapatkan di Indomaret di seluruh Indonesia. Jele aja. Oke, Bang Agung, biar kita rileks, santai, mungkin agak seret juga tenggorokannya. Silakan Siap. diminum jelenya. Mantap. Mantap nih Bang Agung. Jelenya enak. Jadi ini ada vitamin C-nya. Jele aja. Oke, Seger bang. seger kan? Iya, jadi melek ya. Ya, jadi Iya. melek. Tadi yang ngantuk jadi melek kita. Oke, Bang Agung siap? Siap. Oke, silakan Bang Agung. Oke Bang Ale, saya mau menceritakan kisah saya ya. Waktu itu kan di tahun 2022 kebetulan saya kerja di salah satu perusahaan di Jakarta Utara. Perusahaan itu di bagian pelabuhan Bang. Jadi waktu itu saya satu shift itu 2 orang. Seharusnya sih 5 orang seharusnya Bang. Cuma karena waktu itu lagi ada sesuatu lah. Jadi satu shift itu dibikin 2 orang. Kebetulan kebetulan teman saya itu kepala tim, kepala shift yang jaga bareng sama saya. Jadi waktu itu tuh waktunya tuh habis Isya Bang kejadiannya. Jadi saya maghrib, waktu itu kebetulan lagi bulan puasa Bang. Saya maghrib keluar, saya mau beli makan buat buka puasa. Di depan gerbang itu saya udah di stop sama security kan, dikasih tahu, Pak ada kejadian Pak, penemuan mayat di, kita nyebutnya itu di Kade Pir 2 Bang, itu jadi di dermaga gitu. Ntar dulu lah gitu, gua mau beli bukaan dulu, mau beli makan buat buka. Udah akhirnya saya beli makan, habis beli makan balik ke kantor. Teman saya udah, ayo Gung ke Pir 2 nih ada mayat katanya. Ntar Pak nunggu buka puasa aja dulu, ntar udah ngelihat mayat, ngelihat bentuknya sama baunya takutnya udah nggak doyan makan gitu. Iya tapi di sana udah banyak polisi nih gitu, sama orang-orang juga udah rame katanya. Ya udah akhirnya saya ke sana berdua. Emang udah ada polisi di situ Bang, 2 orang polisi sama orang pekerja di situ ada 5 orang Bang, di total 7 orang. Karena saya di situ apa namanya bagian dari perusahaan itu kan harus mengetahui itu Bang, nantinya buat berita acara kejadian buat apa. Jadi mau nggak mau nih harus terlibat nih evakuasi mayat itu. Karena polisi itu baru 2 orang, dia minta tambang buat ngangkat si mayat ini nih Bang. Mayat jadi posisinya tuh tertelungkup Bang, tengkurap di dalam air, dan diperkirakan itu udah sekitar 3 atau 4 hari. Jadi kebayanglah baunya lah Bang. Iya. Jadi kebayanglah baunya. Udah kembung dong. Udah kembung. Dan mayat itu posisinya itu nggak pakai baju ataupun celana sama sekali Bang, telanjang bulat. Cewek, Cowok Bang. Udah akhirnya kita cari tambang. Saya pikir udah dong nyariin tambang doang, tapi ternyata itu polisi, Mas minta bantu angkatin juga ya karena kita cuma berdua nih gitu. Wah ya udah deh, ayo deh kita bantu ikut angkat polisi ini. Setelah mayat udah terangkat, ditaruh di pinggir dermaga nih Bang, ternyata kita juga harus bantu bolak-balik mayat ini buat foto, buat dokumentasi polisi itu Bang. Takutnya kan maksudnya korban pembunuhan atau ada bekas atau apa gitu kan, takutnya kayak gitu. Tapi ternyata nggak ada sih, emang mulus-mulus aja, cuma emang udah diperkirakan sudah 4 hari meninggalnya, udah kembung dan baunya udah, ya wajahnya pun udah nggak bisa dikenalin lah Bang, udah bengkak kayak gitu kan. Udah tuh akhirnya udah megang-megang mayat kan, baunya juga masih kebayang, baliklah ke kantor.
Jadi mayat itu waktu itu masih nunggu ambulan bang dari rumah sakit. Setelah ambulan datang, terus mayat dibawa ke rumah sakit Polri waktu itu kalau nggak salah deh, buat diotopsi kan. Saya balik ke kantor, gimana pak, masih doyan makan nggak gitu. Ah baunya udah kayak gitu gue ya, nggak jadi makan udah jadinya gitu. Nah jadi saya itu kan sistem kerjanya itu kan 6-2 bang, 6 hari masuk 2 hari libur, dan itu 3 shift. Shift 1 pagi 2 hari jam 7 sampai jam 3 sore, shift 2 nya 2 hari jam 3 sore sampai jam 11 malam. Nah shift malamnya itu shift 3 nya jam 11 malam sampai jam 7, jadi kita 24 jam bang operasional. 24 jam. Waktu itu tuh kejadian pas saya shift sore kedua bang. Pas shift sore kedua terus masuk lagi shift 3 2 hari, habis itu kan libur. Nah saya waktu itu juga anak baru lahiran di kampung, jadi waktu itu saya hampir seminggu sekali tuh setiap libur pasti pulang bang, entah itu nambah cuti 1 hari atau 2 hari pasti saya pulang. Waktu itu habis shift malam kedua, besoknya kan libur 2 hari, saya nambah cuti 2 hari jadi 4 hari saya pulang kampung bang. Nah waktu itu habis shift malam pagi, karena habis kerja malam kan masih ngantuk tuh bang, saya akhirnya pulang dulu ke rumah, istirahat tidur dulu lah biar di perjalanan nggak ngantuk. Sebelum mau pulang itu pun saya nyari temen sebenarnya bang, biasanya ada barengan yang ke arah sana biar bisa bareng lah, karena saya sendirian waktu itu pulang. Dan ternyata emang nggak ada barengan gitu, nggak ada yang mau pulang temen. Ya udahlah pulang sendiri aja, jadi saya istirahat dulu biar nyetir nggak ngantuk di jalan tuh bang. Akhirnya saya pulang jam 7 pagi aplusan, saya pulang ke rumah tidur. Sekitar jam 2 siang saya bangun buat packing lah, prepare apa yang mau dibawa pulang, sekalian ngecek kondisi kendaraan gimana kan. Tapi waktu itu saya bangun tidur keadaannya tuh kaget bang, kaget sama deg-degan, ya nggak karuan lah intinya rasanya. Jadi di dalam tidur itu bang saya ngimpi mayat yang saya tolong kemarin, kejadiannya di dermaga itu bang. Jadi saya ceritanya di dalam mimpi itu saya lagi monitor. Biasanya kan kalau ada tongkang bongkar atau apa kan kita harus ngecek bang, harus muter terus tuh bang monitor. Jadi saya ceritanya situ lagi monitor, ditemuin nih sama sosok mayat yang kemarin saya tolongin bang di pinggir dermaga itu. Dia bilang gini, "Mas terima kasih ya kemarin udah tolongin." "Ya pak, sama-sama" gitu. "Kalau boleh tahu bapak kenapa pak?" gitu. "Kemarin kan waktu ditemuin, maaf bapak keadaannya kayak gitu telanjang bulat. Saya nggak bisa ngasih tahu mas, saya nggak bisa cerita gitu." "Masnya mau pulang kampung ya mas gitu, mau ketemu anak gitu," dia ngomongnya. "Iya pak, kok bapak tahu?" "Iya mas, tenang aja, ntar saya temenin di jalan," gitu. Dia ngomong kayak gitu bang di dalam mimpi itu. Terus makanya saya bangun dalam keadaan kaget dan ya gitulah campur aduk gitu bang. Cuma saya udahlah bismillah aja lah. Jalan akhirnya tuh bang sekitar 2:30 saya jalan dari rumah. Saya jalan dari rumah 2:30. Kebetulan waktu itu weekend deh kalau nggak salah. Jadi jadi jalanan itu macet bang. Dari rumah sampai mau ke pintu tol itu macet. Saya inget banget waktu itu keluar rumah 2:30, masuk pintu tol itu jam 4 persis, jam 4 pas bang. Saya baru bisa masuk pintu tol. Saya masuk pintu tol, keadaan waktu itu tuh mendung bang. Mendung, jam 4 sore tuh mendung. Saya jalan, saya lewat tol atas MBZ tuh bang.
biar cepet kan, ntar turun-turun udah di Kerawang Timur tuh, lumayan lah ngehemat waktu. Saya jalan biasa, ngebut pun enggak lah, sekitar 90 km lah per jam lah bang. Jalan terus nyampe di Kerawang Timur, di situ agak tersendat emang. Setelah Cikampek, pintu gerbang tol Cikampek lancar, baru lancar sampai Cirebon itu keadaan masih mendung bang, sepanjang jalan itu mendung. Makanya saya di jalan pun nggak lihat jam nggak apa bang. Biasanya kalau jam-jam segitu sekitar jam 4 sore nyampe maghrib pun kalau emang keadaannya terang tuh masih terang bang di tol, masih matahari tuh masih panas lah gitu. Cuma karena waktu itu keadaan mendung, saya juga nggak tahu nih jam berapa gitu loh. Setelah sampai Cirebon, saya mikir ini mau keluar tol Pejagan atau Pemalang ya gitu. Soalnya bisa keluar tol Pejagan, bisa keluar tol Pemalang bang. Cuma kalau keluar tol Pejagan itu dari keluar tol Pejagan ke rumah itu masih sekitar 5 jam, masih jauh. Akhirnya saya putuskan buat keluar tol Pemalang. Udah tuh nyampe keluar tol Pemalang, saya keluar, belok kiri ada rumah sakit di situ. Terus saya lihat jam bang, jam 6 pas di jam saya. Saya dalam hati, jam gua mati nih gitu, baterainya habis. Soalnya saya mikirnya nggak mungkin dong jam 4 masuk tol di Jakarta, maksud jam 6 sore udah nyampe Pemalang. Itu kalau perjalanan normal itu sekitar 5-6 jam bang. Iya. Jakarta Pemalang sekitar 6 jam. Itu kalau keadaan nggak macet dan yang ngebut-ngebut dikit lah bang. Akhirnya saya minggir nyari warung buat buka puasa lah, buat minum teh sambil ngemil-ngemil roti kayak apa-apa. Akhirnya saya nemu tuh warung bang. Di situ saya lihat tip mobil juga waktu itu jam 6 bang. Berarti kan saya kaget, masa iya sih jam 6 sore sih gitu, 2 jam doang perjalanan gitu kan, nggak mungkin banget. Akhirnya saya minggir ke warung, saya pesen teh manis di situ sambil nunggu buka. Saya nanya ke bapak warung kan, Pak bener ini jam 6 Pak, udah mau buka puasa kan? Iya mas gitu, tunggu aja bentar lagi juga buka azan gitu. Beneran jam 6 sore Pak? Iyalah, maksud jam 6 subuh sih mas, lagian subuh kan azan nggak mungkin jam 6 gitu. Iya juga gitu, beneran jam 6 sore Pak gitu. Iya mas, jam 6 sore gitu. Nggak lama dari itu azan bang. Udah mas, buka mas, udah azan gitu. Buka di situ lah sambil makan roti waktu itu. Pak masjid di mana ya Pak, mau numpang sholat sekalian. Itu mas maju aja sekitar 200 meter kiri jalan ada di situ masjid. Akhirnya saya habis buka puasa itu ke masjid lah, sholat maghrib sekitar 6:30. Di situ saya masih nggak percaya aja bang gitu, masa iya sih cuma 2 jam perjalanan gitu loh. Padahal saya bawa mobil nggak ngebut banget, enggak bang, normal 90 sampai 110 km per jam lah waktu itu. Nah akhirnya habis sholat maghrib itu 6:30 saya jalan lagi lewat Pemalang kota bang. Ya waktu itu masih rame karena ya orang pada buka bersama, pada apa, masih rame bang. Setelah ngelewatin Pemalang kota, masuklah nih udah agak-agak pinggiran gitu bang. Setelah daerah pinggiran itu kan masuk ke hutan jati bang. Jadi di situ ada gapura selamat datang Pemalang. Terus saya masuk situ lewat sekitar masih jam 7 lebih lah, 7 lebih seperempat kalau nggak salah lah. Dan anehnya masuk daerah hutan jati itu udah sepi banget bang, udah sepi banget. Ya nggak tahu karena orang pada traweh atau apa sih ya, nggak tahu. Cuma saya pernah lewat situ sekitar jam 7 sampai jam 10 malam itu masih rame daerah situ, di daerah hutan itu masih rame. Dan waktu itu gerimis agak deras gitu bang, nggak hujan deras tapi gerimis deras gitu sih.
Ya udah saya biasa aja sambil setel musik sambil apa. Kok ini jalan sepi banget tumben gitu loh. Saya nggak agak bengong juga waktu itu bang, nyetir sambil agak bengong kayak gitu. Kaget saya di pinggir jalan, saya ngelihat, saya sih masih mikir positif ya bang, cuma bentuknya itu pocong bang, bentuknya pocong. Dia nyender di pohon di pinggir jalan persis. Set, saya lewat, saya agak ngerem karena kaget kan. Saya lewatin, saya tengok pun masih kelihatan. Di spion pun setelah ngelewatin saya masih kelihatan bang. Spion sebelah kiri kelihatan, spion tengah masih kelihatan. Duh, istighfar di situ udah bener-bener deg-degan banget itu bang. Udahlah, di situ udah nggak karu-karuan rasanya. Saya juga mau minggir karena itu masih di hutan bang ya, masih, jalanan sepi banget itu bang. Gelapnya luar biasa itu bang. Nah, nggak jauh dari situ, sekitar 15 menit ninggalin sosok pocong itulah. Di atas mobil saya tuh kayak kejatuhan bang. Benda, Saya mobil kan ada roof racknya di atas tuh, pakai bagasi tambahan bang. Oke. Kayak ketiban, ya nggak tahu apa sih, cuma gedubrak gitu. Terus udah saya biarin. Saya mikirnya sih waktu itu mungkin ranting pohon kah atau apa, nggak apa-apa lah, masih kena bagasi nggak apa-apa lah, yang penting nggak langsung ke atap mobil gitu. Tapi kejadian itu nyampe 3 kali bang. Nggak selang lama, 10 menit kemudian gedubrak gitu lagi. Saya udah mikir, nggak beres, ini udah nggak beres nih. Bener, ketiga kalinya kayak gitu juga. Nyampe 3 kali tuh bang, kayak kejatuhan tuh di atas. Akhirnya setelah hutan jati itu kan pasar tuh bang, nemu keramaian lah. Saya minggir bang, mau saya cek kejatuhan apa sih gitu. Akhirnya saya minggir di depan angkringan persis bang, warung angkringan pinggir jalan. Saya minggir, saya cek lah ke atas apa. Si penjual angkringan ini bapak-bapak, udah tua sih bang, kakek-kakek gitu. Kejatuhan ya mas gitu, nyeletuk kayak gitu. Langsung nyeletuk kayak gitu bang. Enggak pak, saya cuma ngecek mobil ini sama ngecek ban kali aja, ini rasanya kayak agak kempes. Habis kejatuhan aja, nggak apa-apa. Kok bapak tahu sih pak gitu? Udah sini mas, duduk dulu, mampir dulu gitu. Makan dulu kayak apa, minum-minum teh atau apa gitu. Akhirnya karena saya penasaran, saya mampir lah situ bang. Mau minum apa mas? Jahe susu aja pak gitu. Udah dibikinin sama dia. Mau pulang ke Banjarnegara ya mas gitu. Nyeletuk kayak gitu lagi pak. Ketemu anak ya, anaknya baru lahiran. Kok bapak tahu pak gitu? Tahu lah gitu. Tahu dari mana pak gitu? Nggak apa-apa udah. Tadi di sono kejatuhan ini ya, kayak kejatuhan ini di atas mobilnya gitu. Iya pak, nggak sekali doang, 3 kali pak gitu. Dan sebelum itu saya ngelihat kayak sosok pocong pak di pinggir jalan gitu. Udah nggak apa-apa, ada yang nemenin ini itu di mobil. Dia ngomong kayak gitu pak. Nemenin apa sih pak, saya dari Jakarta sendirian pak gitu. Kemarin habis nolongin orang kan gitu. Oh tahu juga dia. Dia ngomong kayak gitu. Kemarin habis nolongin orang kan. Ya gimana ya, mayit sih pak. Iya ya orang juga kan gitu, cuma bentuknya udah mayit aja gitu. Iya pak gitu, kemarin saya habis nolongin orang meninggal gitu, mayit di pinggir laut pak gitu. Udah nggak apa-apa, itu nemenin kok, baik kok orangnya gitu. Nemenin apa sih pak? Bapak saya jadi takut nih pak gitu, bapak ngomong kayak gitu. Udah nggak apa-apa mas, yang penting bismillah aja di jalan. Orangnya baik kok gitu. Udah akhirnya di situ udah minum jahe susu udah habis, makan nasi kucing juga waktu itu sempet makan udah habis. Saya lanjut lagi pamit. Pak, saya lanjut lagi jalannya pak, doain pak biar aman lah di jalan. Ya jujur aja tadi bapak ngomong kayak gitu saya jadi takut pak gitu.
Iya mas, hati-hati di jalan, nggak apa-apa, bismillah aja gitu. Udah akhirnya saya jalan lagi bang. Setelah pasar itu ngelewatin hutan hutan jati lagi bang. Sepi tuh di situ. Di situ nggak ada kejadian apa-apa. Cuma setelah hutan jati itu kan ketemu pasar lagi nih, ketemu keramaian lah intinya bang. Ketemu keramaian. Kalau dari Pemalang itu kan ngelewatin Randu Dongkal namanya bang. Jadi itu tuh randu jejer dua kayak gini nih bang. Kayak gerbang gitu. Terkenal di situ kok bang. Ada yang ngomong Randu Jajar, ada yang ngomong Randu Dongkal. Dan saya kebiasaan kalau lewat situ pasti ngelakson 3 kali sama ya numpang mau lewat gitu. Pas banget habis ngelakson 3 kali itu kejatuhan lagi bang di atas mobil. Kejatuhan lagi. Ini udah nggak beres. Saya mikirnya udah kayak gitu bang. Setelah Randu Dongkal itu lewat namanya daerah Belik kalau nggak salah deh. Itu kanan kiri ada kios penjual nanas bang. Dan jam segitu masih rame kios penjual nanas itu. Dan saya perhatiin, saya sih awalnya nggak ngeh bang. Terus saya perhatiin setiap lewat itu ya entah itu pembeli atau yang penjual nanas itu selalu nunjuk atas mobil saya bang sambil kayak keheranan gitu bang. Itu saya waktu itu kalau nggak salah ngehnya 3 orang deh yang kayak gitu di kios nanas itu. Nah setelah di depan saya berhenti lagi bang di depan kios nanas. Saya berhenti lagi, saya cek di atas, nggak ada apa-apa. Bekas lecet, bekas apapun nggak ada tetap. Tapi itu bawaan juga kosong di atasnya. Kosong bang. Saya waktu itu cuma bawa tas doang isi baju bang. Saya taruh di bagasi belakang. Oke. Nggak bawa apa-apa itu. Udah saya cek kayak gitu. Karena nggak ada apa-apa saya masuk mobil lagi bang. Nah waktu masuk mobil itu kayak ada suara orang batuk bang. Di dalam mobil. Batuk sambil kayak bisik-bisik. Udah lanjut aja. Itu saya denger jelas banget bang. Udah lanjut aja gitu. Kayak di samping bang. Suaranya di samping. Ya emang di luar ada orang tapi itu suaranya jelas banget di samping saya. Nggak mungkin suara dari luar bang. Orang itu kaca juga rapet kan. Ya logikanya nggak mungkin suara luar masuk lah gitu sejelas itu gitu bang. Wah di situ saya deg-degan lagi, kaget. Saya turun ngobrol sama si penjual nanas nih sambil ngerokok lagi. Setelah tenang udah saya jalan lagi tuh. Udah begitu tenang saya jalan lagi. Terus waktu itu nyampe Purbalingga sih udah nggak ada kejadian apa-apa bang. Akhirnya nyampe rumah sekitar jam berapa waktu itu ya, hampir jam 12 lah, setengah 12 lebih itu. Saya parkir di depan rumah bang. Saya parkir depan rumah, bapak mertua masih ngerokok di depan rumah. Saya parkir, mobil udah parkir, saya keluar. Salam saya sama bapak mertua kan, salim kan. Itu temannya suruh turun gitu. Ngelihat juga. Lihat pak, iya ngeliat bang. Itu temannya suruh turun. Temen siapa sih pak, saya dari Jakarta sendirian. Lah itu tadi waktu parkir kayaknya ada di sebelah lu ada orang gitu. Saya sendirian pak dari Jakarta pak. Terus itu siapa tadi? Mungkin bayangan kali pak, apa salah lihat gitu. Sampai bapak mertua saya berdiri bang, ngelongok ke dalam mobil. Beneran tadi kayak ada orang di samping kamu, kayak ada orang gitu. Salah lihat kali pak. Iya kali ya gitu. Udah di situ tuh bang. Akhirnya saya berarti kan 4 hari di rumah. Saya berangkat lagi ke Jakarta bang. Berangkat lagi ke Jakarta. Waktu itu udah malam sih dari rumah. Habis buka saya jalan. Habis isya itu. Dibawain bekal juga kan sama istri nih biar nggak jajan nih di jalan, ntar kali aja lapar lagi gitu. Saya lewat jalur yang sama bang, lewat Pemalang lagi waktu itu. Lewat
Randu Dongkal itu lagi bang. Terus saya lewat pasar yang kemarin ada angkringan itu, saya mampir lagi bang di situ. Oke. Saya mampir lagi. Bapak yang kemarin masih inget sama saya. Berangkat ke Jakarta lagi mas, udah habis liburnya. Iya pak gitu. Ya udah tenang aja, orang ada yang nemenin kok. Nemenin pak. Yang kemarin belum turun emang gitu. Itu nemenin lagi gitu. Yang bener pak gitu. Iya nemenin lagi, nggak apa-apa udah. Biar buat temen ngobrol di jalan nih. Ah ngobrol apaan, orang nggak bisa diajak ngobrol pak gitu. Udah saya di situ minum Jaisu lagi, habis saya jalan lagi bang. Otomatis kan lewatin apa namanya hutan jati itu lagi kan. Dan waktu itu saya rasanya bang ya, di atas mobil tuh kayak ada yang ngikutin bang, terbang warna putih di atas mobil sepanjang hutan jati itu. Pokoknya kayak ada yang ngikutin. Jadi kayak kelihatan sekelebatan di kaca depan itu loh bang, klever. Nggak beres ini. Udahlah saya pelan aja di situ emang sih bang. Emang jalannya gelap, terus hujan juga. Jadi saya pelan di situ lewat. Setelah Pemalang Kota, udah. Kerasanya kayak emang udah nggak ngikutin lagi. Udah akhirnya saya masuk gerbang tol Pemalang. Karena saya kan bapak juga kebetulan kerja di Cirebon tuh bang. Nah kalau habis pulang kampung emang saya sering mampir ke situ. Akhirnya saya nyampe Cirebon, saya mampir ke tempat bapak tuh. Makan bekal di situ, sempat tidur juga waktu itu 1 jam istirahat. Karena waktu itu udah malam juga. Udah saya berangkat lagi nih. Logikanya kan habis tidur bang ya, nggak mungkin ngantuk lah di jalan lah gitu. Nah setelah masuk gerbang tol Plumbon tuh keluar, masuk gerbang tol Palimanan, habis banget keluar gerbang tol Palimanan, ngantuk banget rasanya bang, ngantuk banget rasanya. Jadi di situ tuh kayak saya sempet kayak nyampe tidur tapi sepersekian detik gitu bang, merem nggak sadar gitu. Bahaya banget itu sih sebenarnya. Di situ jadi logikanya kan tidur sepersekian detik gitu nggak mungkin ngimpi bang. Nggak mungkin banget ngimpi gitu. Tapi tuh tidur kayak rasanya kayak lama bang. Jadi di tidur itu, di ngimpi itu, depan saya itu ada mobil bang. Mobil warna hitam. Jadi kacanya bening. Penumpangnya itu semuanya isinya pocong bang. Belakang 3 baris pocong, tengah 3 baris pocong, depan penumpang sama supir pocong, berarti jumlahnya 8. Kaget saya kan, bangun, depan saya persis mobil hitam, persis mobilnya kayak yang di mimpi saya bang. Ya saya sih mikirnya masih positif aja gitu, ngantuk lah gitu. Akhirnya saya minggir ke rest area, tidur sebentar tuh. Setelah dari rest area itu saya berangkat lagi. Di jalan itu udah seger bang, udah nggak ngantuk, bener-bener sadar itu saya nggak ngantuk, udah seger. Masuk daerah hampir Subang, masih di daerah Indramayu kayaknya deh bang, hampir Subang lah pokoknya itu. Tuh saya kan di lajur kiri nih bang, agak pelan-pelan saya bawa mobil, nggak ngebut banget nggak. Jadi di bahu jalan itu ada jejer 3 orang. Dari bahu jalan itu agak ke tengah bang. Tapi yang anehnya pakaiannya tuh pakaian tentara zaman dulu bang. Bawa bambu runcing. Yang anehnya itu, ya saya mikirnya orang gabut banget jam segini kan, nggak mungkin orang berarti gitu loh bang. Agak ke tengah bang, bawa bambu runcing kayak tentara zaman dulu gitu. 3 orang jejer itu. Wah di situ udah ya mikir kenapa sih makanya sepanjang perjalanan ini kayak gini gitu loh.
Akhirnya saya mampir lagi ke rest area tuh, istirahat lagi karena waktu itu juga udah hampir subuh. Saya juga waktu itu kan berarti masuk shift pagi bang, jam 7 harus sudah berangkat kerja kan. Akhirnya saya lanjut lagi, nyampe rumah jam 5 subuh. Tidur 1 jam, jam 6 bangun tuh bang. Nah, setengah 7 saya berangkat kerja. Saya bareng lagi sama teman saya ini nih bang, yang kemarin shift berdua ini nih, bareng lagi kan, ketemu lagi. Saya cerita di situ, Pak, ingat nggak kemarin yang mayat kita tolongin gitu? Iya, kenapa emangnya? Saya pulang kampung dianterin Pak. Dianterin gimana maksudnya gitu? Ya dianterin, dia ikut saya pulang ke kampung gitu. Bahkan yang ikut lagi ke Jakarta Pak gitu. Oh yang bener lu gitu. Bener Pak. Soalnya gue juga gue ditemenin balik. Dia kan dia orang Cirebon Pak, Bang. Jadi setiap libur dia juga pasti balik. Cirebon kan deket kan, paling 2 jam 3 jam nyampe tuh. Soalnya gue juga dianterin balik gitu. Mayat yang kemarin Pak. Iya gitu. Yang lihat siapa? Istri saya gitu. Jadi kayak gini Bang, waktu itu saya kan pulang berarti kan sore nih. Dia paginya pulang. Terus nyampe rumah nih, buka pintu, istrinya ngomong, tumben Pak ngajak temen pulang, suruh masuk lah temennya. Temen siapa sih, orang saya pulang sendirian itu. Lah itu tadi yang di luar siapa? Temen bapak kan? Mana? Orang gak ada orang di luar gitu. Dan ternyata dia juga gitu, ngalamin gitu juga Bang. Yang nolongin juga. Yang nolongin. Yang nggak tahu sih emang bentuk terima kasih dia atau gimana Bang ya, saya juga nggak ini. Cuma emang ya mungkin gara-gara dianterin dia juga jadi banyak kejadian kayak gitu. Dan yang paling gak masuk akal itu sih Bang, masa dari Jakarta masuk tol jam 4 sore, keluar Pemalang jam 6 sore Bang, 2 jam perjalanan. 2 jam doang ya. Itu bener-bener gak masuk akal sih. Tapi si temennya ini gak ngalamin yang kejadian sama? Enggak, cuma dianterin doang dia Bang, dan istrinya yang lihat. Itu nggak masuk akal banget sih Bang, 2 jam itu. Sengebut-ngebutnya orang bawa mobil nggak mungkin nyampe segitu Bang, 2 jam Bang. Nggak mungkin itu. Cirebon aja berapa, 4 jam ya? 4 jam, 3 jam. 3 jam Bang. 3 jam ya? 3 jam, terus Cirebon Pemalang 2 jam, 5 jam Bang. Itu dari Jakarta nyampe Pemalang 2 jam. Itu yang nggak paling masuk akal itu sih. Nah, itu berarti yang selain apa, kalau Bang Agung kan nggak bisa ngelihat ya Bang. si makhluk atau apa ya nama sebutannya ini ya, si makhluk ini ya. Si ya. makhluk lah. Ya. Tapi waktu itu ini loh yang bikin saya merinding, waktu mertuanya bilang iya itu Bang, bisa ngeliat temen. Jadi jelas Bang, katanya orang setelah di parkiran itu masuk kan, saya makan waktu itu. Beneran Gung, nggak ngajak temen gitu? Enggak, apa saya sendirian dari Jakarta gitu. Beneran tadi kayak ada orang di samping lu gitu. Samping lu tuh kayak ada orang, jelas banget kelihatan Bapak. Salah lihat kali Pak, masih saya gituin Mbak. Enggak, orang jelas banget gitu. Jelas. Enggak, dan nggak pakai baju, saya tanyain Bang. Orangnya pakai baju. Orangnya kayak gimana sih Pak? Ya gitu sih, nggak. Saya ngelihatnya sih nggak pakai baju emang gitu. Nggak tahu sih ya, maksudnya karena kelihatan segini doang kan Bang ya. Emang kelihatannya nggak pakai baju gitu. Ya akhirnya saya juga cerita di situ. Ya Pak, kemana habis nolongin orang di tempat kerjaan gitu. Nolongin orang gimana gitu. Ya kebetulan udah jadi mayat gitu. Wah iya itu nemenin kali gitu. Ya tadi di jalan juga ketemu orang kayak gitu, katanya ditemenin katanya gitu. Terus gimana Pak gitu. Ya udahlah nggak apa-apa lah, ya gimana lagi gitu. Ya kalau kata orang itu tadi di jalan sih ya baik katanya sih Pak gitu. Tapi jadi banyak kejadian tadi di jalan gitu. Dan yang nggak masuk akalnya itu 2 jam itu di tol itu gitu.
Saya cerita ke siapa aja pun ya pada heran gitu loh bang. Ah masa sih 2 jam sih gitu. Lu sengebut apa sih naik mobil sih gitu. Enggak ngebut enggak gitu. 2 jam bang. Tapi ini yang kalau yang kayak tukang apa namanya sekoteng, Ya angkringan. angkringan ini dia ngelihat di atas Di dalam bang. oh di dalam. Di dalam. Jadi ngelihat dari kaca gitu loh bang. Mm-mm. Di dalam katanya di dalam. Orang itu di dalam ada yang nemenin ngomong kayak gitu bang. Enggak di atas enggak. Tapi mereka tahu kalau itu bukan manusia. Tahu. Kan tadi dia juga nanya Iya, kemana bisa oke. nolong orang kan. Ini ngomong kayak gitu bang. Wah, gila sih ya kalau ngalamin kayak gitu. Itu yang ya pengalaman bener-bener saya kan sering kan bang ya bolak-balik. Waktu itu tuh hampir seminggu sekali saya pulang bang karena anak baru lahir kan waktu itu kan kepenginnya ketemu anak terus gitu. Jadi setiap libur pasti pulang. Cuma Weekend gitu. nggak selalu weekend sih bang. Soalnya saya liburnya kan nggak pasti weekend bang. Oh iya iya. Yang itu tadi apa ya? Emang bahaya banget sih kalau perjalanan kayak yang apa tiba-tiba Slip ya, apa sih begini namanya? namanya, ada lah Iya, maksudnya. Itu kan bener-bener ya udah kita bener-bener plek gitu. iya bang. Langsung ya itu yang banyak mengakibatkan Kecelakaan itu. kayak gitu. Dan yang bikin saya kaget tuh bener-bener boleh sebut merek nggak bang? Boleh. Jadi itu di depan mobil Avanza hitam bang. Tapi Avanza tua yang keluaran pertama dulu bang. Mobilnya itu kacanya bening. Persis saya sadar bangun tuh depan saya mobil Avanza hitam itu bang. Persis mobilnya itu. Ya makanya saya apaan ini gitu loh. Iya sih. Ya, saya pernah ngalamin sekali juga soalnya kayak gitu. Tapi saya di motor. Yang benar-benar posisi ngantuk tapi saya paksain. Ya itu akibatnya. Hampir nabrak. Ya ngebayangin saya ngeri banget memang. Dari situ ya jangan coba-coba deh kalau kita Jangan coba-coba. ngantuk berat. Mending jangan- minggir bang. Iya tidur dulu. Iya. Itu pas saya alamin itu benar-benar kayak hilang dalam Iya sekejap kayak gitu. Brek. bener-bener Aku sadar, wah udah ngeri nabrak bang. itu. Iya. Ya apalagi di tol bang, mobil kencang semua kan. Ya. Tapi itu nggak ketahuan masuk berita nggak sih akhirnya si jenazah ini? Enggak bang. Enggak Maksudnya? masuk berita. Cuma emang polisi sih bang yang waktu itu yang ini. Cuma maksudnya setelah kejadian itu saya coba cari tahu gitu. Sebenarnya siapa sih ini kemarin gitu. Ya banyak asumsi di situ bang. Ada yang ngomong katanya kru kapal lah dibuang atau mungkin persaingan bisnis gitu. Soalnya itu bener-bener telanjang bulat itu bang mayat bang. Ya boro-boro identitas bang ya. Baju celana aja. Sempak pun maaf nggak pakai bang. Bener-bener telanjang bulat bang. Tapi emang nggak ada bekas penganiayaan atau apa sih bang. Makanya itu yang bikin bingung juga itu kok. Kenapa keadaannya kayak gitu. Kalau emang orang kecemplung atau apa kan seenggaknya masih pakai baju atau celana lah gitu. Laki-laki tuh bang. Ya kurang lebih 35 tahunan lah diperkirakan sama polisi. Oke. Itu kok bisa Bang Agung sama temennya apa ikut bantu? Ikut itu. Karena itu kejadian kan di tempat kerja saya ya bang. Jadi ya seenggaknya tuh kalau di situ kan ada kejadian apa aja kan kita wajib mengetahui bang buat laporan ke kantor buat ke manajemen. Ada kejadian penemuan mayat, ada apa? Soalnya nggak sekali doang sih bang. Oh udah sering. Dibilang sering, iya deh sering bang. Soalnya waktu itu tuh pernah juga nemuin tapi tuh kaki doang bang. Kaki doang. Oh korban mutilasi. Ya entah itu
entah atau emang mayat udah kelamaan di air terus misah atau gimana gitu loh bang. Ketemu kaki doang itu bang di tumpukan sampah di pinggir dermaga di laut. Jadi dia tuh ke bawah sampah dari tengah bang. Itu di tumpukan sampah itu. Orang juga yang nemuin di situ laporan kan ke kantor. Pak ada kaki no, kaki apaan nih? Ya nggak tahu kaki orang sih pak, kaki mayat kali gitu. Ya kita lihat ke sana ya emang kaki. Bang. Terus dibuang, digituin aja. Nggak, tetap kita lapor ke polisi sih bang. Kita lapor ke security depan kontak polisi datang bang. Terus kayak kecelakaan apa di situ juga termasuknya sering sih bang. Sering. Biasanya kan tempat itu kan ada orang kayak tempatnya jin buang anak, ini malah tempatnya buang mayat ya. Nah, Orang buang mayat. orang buang mayat ya bang. Terus di situ juga dulunya emang katanya angker sih bang tempatnya. Jadi dulu itu kan lautan lepas, cuma diuruk jadi pelabuhan gitu loh bang. Dan banyak juga orang yang ngomong waktu mau dipindah emang nggak bisa, nggak mau mereka gitu loh. Oh, berarti memang itu dibuat ya, apa namanya sih kalau kayak yang Reklamasi lah. reklamasi. Betul. Iya. Itu reklamasi juga. Reklamasi. Ya. Jadi ya benar-benar kosong diuruk jadi laut, jadi daratan jadi bang. daratan. Laut jadi daratan beneran itu. Itu awal-awalnya tuh tahu kayak kalau angker itu berarti kan udah lama kan itu. Di situ juga kebetulan tuh ada kayak kuburan. Sebenarnya sih pahlawan sih orang situ ngomong kayak kuburan pahlawan gitu bang. Simbah P itu bukan? Bukan. Ya? Oh, bukan ya? Bukan. Namanya kayak nama Belanda gitu sih bang. Oh, oke. Jadi tapi emang dibikin kayak bangunan gitu, kayak gubuk-gubukan gitu, tapi kayak nggak kerawat gitu bang. Nah, pernah dapat cerita juga sih sekarang sih emang udah jadi kantor di situ bang ya. Jadi di pojokan itu dulu katanya ada kuburan 2 bang di situ. Tapi waktu mau pembangunan reklamasi itu kuburan tuh nggak bisa dipindah bang. Mau pakai alat berat mau apa, semuanya pada nggak bisa bang. Nyerah. Alat berat mati sendirilah, yang rusak lah, yang apa. Nah jadi akhirnya kuburan itu udah diratain rata tanah aja bang. Ikut diuruk proyek reklamasi itu bang. Dan banyak cerita juga ada yang pernah lihat ular segede pohon kelapa bang di situ katanya bang. Ada ular segede pohon kelapa, terus ya kalau kayak bangsa-bangsa pocong terus kuntilanak gitu sih udah biasa lihat katanya kalau security situ bang. Tapi yang paling serem tuh ada jenglot di situ bang. 7 lagi jenglotnya. 7 jenglot. Jadi waktu itu teman saya satpam, dia lagi shift malam nih bang. Tidur di pos gitu kan. Jadi dia kebangun malam-malam bang. Waktu kebangun itu tuh udah di depan dia ada jejer 7 jenglot itu bang. Matanya semua merah, taringnya panjang-panjang itu bang. Jenglot. Ya kalau ngomongin mungkin situ buangan kayak gitu ya bisa jadi juga gitu bang. Buang jin buang anak. Orang buang mayat di situ ya. Buang mayat juga. Ya itu kalau mayat itu sih kebanyakan mungkin dari tengah sih bang, ke bawah arus terus minggir gitu bang. Tapi ombaknya gede nggak sih? Kalau beda kayak yang Ancol gitu. Kalau lagi musim barat, angin barat kayak gini gede bang ombaknya bang. Gede ombaknya. Enak ya kerja di dekat laut yang ngeliat laut terus ya. Ya kalau lagi enak bang. Iya.
Jadi healing bisa lihat laut juga. Iya. Oke. Jadi makanya kadang diajakin ke pantainya, udah bosen lah. Saya kemarin tuh jemput temen, kebetulan namanya Agung juga kan dari Bali. Jemput temen di sana, ini jauh banget ya. Wih, ini ada laut ya di sini. Gitu. Sama di situ. Heran lihat laut bang. Iya sih. Enggak juga sih. Sebenarnya di rumah di kampung juga tuh ngelewatin laut juga dan bahkan Iya, banyak Kak. laut. Dan kalau lagi musim barat kayak gini kan ombak gede nih bang. Ya. Kita naik ya tongkang sebesar itu pun tetap goyang gini bang, mual tetap perut bang. Ya akhir-akhir bulan ini nih banyak ya kayak cuaca lagi nggak baik-baik aja sih Iya. sebenarnya. Nah, hindari Nggak kalau nentu bang. jalan-jalan di luar rumah, hindari kayak ya mungkin laut atau gunung. Gunung. Iya, karena cuaca itu emang lagi ekstrim ya teman-teman. Oke, Bang Agung, terakhir Bang Agung mungkin ada yang perlu ditambahkan lagi atau mau apa kesan dan kesannya kira-kira? Ya itu sih maksudnya kita nolong orang jangan yang udah hidup aja sih bang. Yang kayak gitu. Ya kita nolong nggak pandang bulu lah ibaratnya lah. Walaupun udah kayak gitu. Toh ada timbal baliknya ternyata gitu loh bang. Walaupun banyak kejadian tapi seenggaknya kan mereka tuh bisa berterima kasih gitu loh bang. Ya apalagi kita nolong orang hidup gitu loh. Masih ini. Oke, Bang Agung, terima kasih. Oke, JPackers, setelah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Bang Agung. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik yang ingin menceritakan langsung di studio Jejak Backpacker, silakan hubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau di 0852 1234 5683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Agung, terima kasih buat Siap, Bang waktunya. Ale. Terima kasih juga udah diundang. Ya, Bang Agung. Sampai jumpa.